Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatslu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 59. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kehidupan dan membukakan hati orang-orang yang ingin mendekatinya. Selawat beserta salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sepanjang hidup di dunia ini, agar keselamatan hidup di dunia tercapai. Dari itu, setiap gerak-gerik hidup melangkah kepada aturan-aturan Rasul. Semoga hidup semakin hari semakin bernilai dunia dan bernilai akhirat. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada dua hal yang kita utarakan dan yang kita kemukakan. Yang pertama, kenapa munculnya siksaan, bencana azab Allah di jagat raya ini? Apa penyebab dan apa pemicunya? Sebelum kita tafsirkan, uraikan lebih jauh, marilah kita jelaskan perbedaan Rasul Muhammad dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya dia diutus mempunyai waktu dan batas tertentu. Bahkan di suatu waktu masa ada dua rasul
nabi yang memerintah dan memimpin, ya sesuai dengan masa dan zamannya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah tidak dibatas oleh kurun waktu tertentu dan oleh masa, tapi terus menerus sepanjang masa sampai datangnya hari kiamat. Itulah perbedaannya. Sekarang kalau kita perhatikan dalam surat Al-Qasas ayat 59, ada dua hal. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, suatu pribadi, suatu masyarakat sebelum dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Pertama. Yang kedua, tidaklah Allah mengazab penduduk suatu kota kecuali penduduknya melakukan kejahatan, kezaliman, kedurhakaan, dan barulah disitunya muncul azab dan siksaan Allah yang datangnya secara tiba-tiba saja. Sekarang kejadian-kejadian yang ada pada alam semesta ini, pada suatu diri, keluarga, dan suatu masyarakat itu memiliki sebab-sebab, pun akibat disebabkan oleh sebab. Sebab yang sama pun akan mendatangkan akibat yang sama pula. Disinilah berlakunya hukum kausalitas. Begitu pula dalam hidup ini. Kenapa kita miskin? Ya, karena malas usaha. Kenapa bodoh? Karena malas belajar. Kenapa terjadi bencana, azab, siksaan, wabah? Itu ada pula sebab-sebabnya. Dalam surah Al-Qasas ayat 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulai yatslu alaihim ayatina. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami. Sekarang sudah dibacakan ayat-ayat Allah. Saya rasa hari ini ayat-ayat Allah sampai di mana-mana saja. Apakah di kota, di desa. Sampai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi berarti sudah dibacakan. Dibacakan oleh ustadz, guru, kiai, buya, syekh, dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah sampai berita-berita ayat-ayat Allah kepada mereka, tidak diindahkan, tidak dipatuhinya, sudah berlakulah
ketentuan dan hukum kepada mereka itu sendiri. Kaum muslimin, para pendengar video yang berhadir, kemudian suatu pribadi, suatu masyarakat tidak akan dijatuhkan hukuman azab, kesengsaraan, bencana selagi mereka dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka melakukan kezaliman, kebatilan, bukan fahsyah dan munkar yang menjadinya di dalam hidupnya. Itulah marah dan murkanya Allah kepada suatu kaum, suatu kelompok itu sendiri. Situasi dan kondisi sekarang, terjangkitnya wabah-wabah coronavirus, apakah kota-kota, apakah negeri-negeri itu sudah melakukan kezaliman, penganiayaan diri sendiri? Kaum muslimin yang berbahagia, kalau sudah aniaya, zalim, sudah berlakulah ketentuan dan hukuman Allah kepada mereka itu sendiri. Baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tertulis, beginilah sejarah-sejarah dan kejadian-kejadian pada masa lampau dan masa yang sekarang. Itu terulang lagi kan? Hal yang sama akan terulang kembali. Jadi kitab Al-Quran, kebenaran adalah universal, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harus kita mengetahui, tahu dengan sejarah pada masa lampau Islam, istri. Ya, kalau manusia tidak tahu dengan sejarah, mereka akan disejarahkan oleh orang lain. Ya, sejarah kaum-kaum yang telah dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah, yang sehabis-habisnya dan sehancur-hancurnya, jadilah mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini ada berita-beritanya semuanya dalam Al-Quran. Ini pun dinamakan cerita-cerita dalam ayat 59 tadi, Qasas. Itulah cerita-cerita yang diambil iktibar dan diambil pelajaran yang berharga. Memang kalau dilihat dengan akal pikiran hari ini, sesuatu itu terjadi karena kebetulan saja. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan iman itu sendiri. Seperti banjir ya karena hujan, ya karena virus, ya, orang tidak bisa menjaga kesehatan, nggak mau masker, nggak mau cuci tangan. Itu kan berpikir secara rasio saja. Ya, tanah longsor, pergeseran alam, gempa bumi adalah hukum-hukum alam. Jadinya gempa, jadinya banjir, tsunami, bandang dan sebagainya. Itu adalah karena proses alam itu sendiri. Kita seorang mukmin muslim, sebab semua sesuatu itu mulai dari langit sampai ke bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatur angin, dia mengatur petir, kilat, dan rezeki, apa saja diaturnya.
Ya memang kalau kita lihat pada lahirnya, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah, ya manusia yang mengatur. Tapi pada hakikat intinya bukan itu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Yudabbiru amra minas sama'i wal ardh. Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca wahyu, ya terbukalah ingatan kita, pikiran kita. Kenapa suatu kaum, suatu umat itu binasa? Apa penyebabnya? Nah, jadi sebab-sebab yang sama pun akan mendatangkan akibat-akibat yang sama pula. Kita heran. Yang heran kita tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah bukanya sejak sejarah masa yang silam yang lampau. Jadi terheran-heran saja kejadian-kejadian di alam semesta ini. Untuk itu, marilah kita tidak menzalimi diri sendiri. Sebab zalim terbagi pada tiga. Zalim pada diri sendiri. Tahu siapa yang menciptakan, bagaimana keberadaan di dunia ini, tidak bagaimana setelah kekinian dan kesinian. Ya tidak mengerti dia kan. Zalimnya tidak mendirikan salat, tidak puasa, tidak melakukan yang baik-baik, tidak tahu arah dan tujuan hidupnya, yang tahu makan minum saja. Belah zalim kepada orang lain katanya. Dia kaya tidak didistribusikan zakat, ya, kan aneh juga kepada hidup. Kita makan minum dengan perut kenyang, tetangga kita dengan lapar katanya zalim juga. Nah, bukan tolong menolong, bahu membahu dalam hidup. Ya, hidup nafsi saja itu yang tak boleh. Tapi semakin maju zaman dan teknologi hari ini, hidup manusia ini ya semakin individu dan nafsi, sehingga tidak memperhatikan. Lebih-lebih saat sekarang ya manusia ya, takut tidak makan kan. Bukan takut corona tuh yang kita dengar di pasar di mana-mana, di kantor, di ladang, di sawah. Kemana Ustadz pergi ke Batu Sangkar, ke Padang ya, di Padang Panjang, itu cerita orang takut tidak makan kan. Ya, nah, makan ini memang butuh makan, butuh minum, butuh perumahan, sandang, pangan, kesehatan, keamanan, pendidikan, ini butuh semuanya. Lagi ada kehidupan ini tidak butuh ya sudah dibungkus kita dengan hinggapan, baru tidak ada hal-hal yang demikian. Masuk ke kubur ya lah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya memang tidak butuh itu kita, yang butuh adalah masuk ke dalam tanah saja gitu ya, yang segera dengan cepat ya kita diantarkan orang jenazah. Ya begitu pula zalim kepada Allah ya, terangnya berbahaya juga kan, saling kepada Allah SWT yang bersekutukan Allah untuk tidak percaya kehadiran dalam hidupnya, terang sangat berbahaya sekali dalam kehidupannya itu sendiri. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, memang daya tarik indah, manis, bujukan rayuan dunia ini. Dunia bagaikan seorang wanita cantik, kemudian tertarik oleh kecantikannya. Banyak manusia yang tenggelam, yang karam, yang binasa oleh kesenangan-kesenangan yang sesaat, mengorbankan kesenangan yang abadi, yaitu kesenangan jangka panjang akhirat kelak. Itu marilah dalam hidup ini kita lihatkan Islam, kita tampakkan Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Apakah belum waktu dan masanya kita melihatkan Islam itu sendiri? Apakah hanyut terbuai terus menerus oleh indah dan sahdunya dunia ini, sehingga hidup terpancing orang berbuat itu yang batil. Kenapa saya tidak berbuat? Ya, itu adalah kita kembali kepada Islam yang benar, yang tepat, yaitu adalah kita hidup sesuai dengan Al-Quran, sehingga hidup punya arti dan punya makna. Ya, hidup mulia, mati syahid. Marilah kita persiapkan hari-hari esok dengan amal-amal hari ini. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu, di lain kesempatan, kita sambung dengan tema-tema yang lainnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.